Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan PPG sekalian. Kembali lagi kita akan membahas kisi-kisi selanjutnya tentang soal-soal kepribadian. Kisi-kisi selanjutnya yaitu nomor 11 sampai nomor 20. Kisi-kisi nomor 11 mengatakan benar atau salah sesuai dengan yang sebenarnya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Soalnya adalah, satu siswa di kelas Anda ketahuan mencontek waktu ulangan, padahal siswa tersebut adalah anak dari tetangga Anda. Sebagai guru, yang Anda lakukan adalah, kita lihat opsinya. Yang A, itu mengingatkan semua siswa agar jujur dalam mengerjakan ulangan. Kurang tepat sasaran, karena yang menjadi objek dari permasalahan di soal ini adalah anak tetangga kita. Jadi satu orang itu yang melakukan kesalahan. Kemudian yang B, meminta siswa untuk menghadap setelah ulangan selesai dan memberikan tugas tambahan. Tidak, ini pada saat ulangan jarang sekali kita melakukan hal seperti ini. Jadi pada saat siswa ketahuan melakukan kecurangan pada saat ulangan, maka hal yang paling tepat dilakukan oleh seorang guru itu adalah mencatat tindakan siswa tersebut ketika ulangan dalam berita acara. Jadi opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang C. Kita perhatikan opsi yang D, itu meminta siswa untuk menghadap menulis pernyataan tidak akan mengulanginya. Tidak. Kemudian yang E, meminta siswa untuk menemui guru setelah ulangan serta memberinya nasihat. Tidak juga. Jadi ini opsi C ini itu mengarah kepada keobjektivitasan seorang guru dalam mengatakan benar atau salah sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kisi-kisi nomor 12 menampilkan perilaku yang bijaksana meskipun dalam situasi yang sulit pada proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Soalnya adalah, pada suatu hari seorang guru memberikan ujian kepada siswanya. Namun, seorang siswa tidak mengikuti ujian karena menjaga orang tuanya yang sakit. Dan keadaan tersebut tidak dilaporkan kepada gurunya karena kesibukan mengurusi orang tuanya. Ketika akan menentukan nilai akhir, ternyata ada siswa yang nilainya tidak lengkap. Tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh guru tersebut adalah, kita perhatikan di sini opsi yang paling benar itu adalah opsi yang mengarah kepada perilaku guru yang mampu mengambil keputusan yang paling bijaksana yang mengarah kepada peserta didik itu sendiri. Jadi opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang C, yaitu menanyakan alasan siswa tidak ikut ujian dan memberikan kesempatan untuk mengikuti ujian kembali. Kisi-kisi nomor 13 memberikan penghargaan atau hukuman kepada peserta didik sesuai tata tertib sekolah dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Soalnya adalah, seorang guru saat di perpustakaan sedang mendapati sekelompok peserta didik yang mencoret-coret buku bacaan milik perpustakaan. Saat ditegur guru, peserta didik menjawab akan menerima hukuman mengganti buku karena kebetulan mereka berasal dari keluarga yang kaya. Maka tanggapan Anda sebagai seorang guru adalah, kita perhatikan opsi yang A, menyampaikan kepada peserta didik untuk membelikan buku yang dicoretnya sebanyak 2 kali lipat. Ini tidak mencerminkan perilaku guru yang mendidik peserta didik sesuai dengan tata tertib sekolah. Jadi kita mencari opsi jawaban yang mengarah kepada peserta didik diingatkan akan adanya tata tertib sekolah.
kita perhatikan opsi yang C ya. Opsi yang C, meminta peserta didik berhenti melakukan coret-coret buku sambil meminta mereka ke petugas tata tertib. Jadi, ini kata kuncinya tata tertib ya. Jadi, tata tertib ini menjadi kata kunci untuk soal nomor 13. Jadi, opsi yang paling tepat untuk soal nomor 13 itu adalah opsi yang C. Selanjutnya, kisi-kisi nomor 14 yaitu menampilkan sikap senang dan nyaman dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Soalnya adalah, Anda adalah seorang guru yang ditugaskan di daerah 3T, daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal di suatu wilayah Indonesia. Maka tindakan yang menunjukkan kecintaan pada profesi Anda adalah opsi yang A, itu mengajar dengan tekun di daerah terpencil sebagaimana mestinya. Ini bisa jadi benar. Kita lihat opsi yang B, meminta izin kepada anggota keluarga besar untuk menjalankan tugas. Tidak ya, ini yang diminta di soal adalah sikap kita akan kecintaan terhadap profesi. Kemudian yang C, memperindah lingkungan sekolah daerah 3T terpencil agar lebih baik. Yang kita inginkan di jawaban adalah sesuai dengan profesi kita. Jadi bukan mengarah kepada hanya sekedar memperindah lingkungan sekolah saja. Kemudian yang D, itu menjalankan hobi Anda menjelajahi daerah 3T untuk menambah pengalaman. Tidak ya. Kemudian yang E, menemani siswa berekreasi di daerah 3T untuk menghilangkan kejenuhan. Tidak tepat juga. Jadi opsi yang paling tepat yang mengarah kepada sikap seorang guru akan kecintaannya terhadap profesinya itu adalah yang A. Jadi yang A, mengajar dengan tekun di daerah terpencil sebagaimana mestinya. Kisi-kisi nomor 15 menunjukkan sikap kesiapsiagaan dalam proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Soalnya adalah, Anda adalah seorang guru yang baru bekerja selama 3 bulan dan belum memiliki pengalaman. Tugas Anda dalam mengajar sudah padat sekali, dan pada saat yang bersamaan, sekolah tempat Anda bekerja sedang mempersiapkan akreditasi. Anda diminta untuk menjadi salah satu tim penyusun borang akreditasi. Yang akan Anda lakukan adalah, kita perhatikan opsi yang A, memprioritaskan tugas mengajar terlebih dahulu, agar peserta didik dapat menerima pelajaran yang baik. Sedangkan di opsi di soal kita dituntut untuk bisa melaksanakan 2 tugas sekaligus dalam waktu yang bersamaan dengan sama-sama hasil yang lebih baik. Ini jelas opsi yang salah. Kemudian yang B, itu membagi waktu untuk tetap dapat mengajar dan dapat menyelesaikan tugas sebagai tim penyusun borang akreditasi. Jelas, berarti kita dituntut untuk bisa membagi waktu karena seorang guru harus siap siaga dalam proses mendidik, mengajar, membimbing, dan mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Jadi opsi yang paling tepat untuk soal nomor 15 itu adalah yang B, membagi waktu untuk tetap dapat mengajar dan dapat menyelesaikan tugas sebagai tim penyusun borang akreditasi. Kisi-kisi nomor 16 menampilkan tanggapan sebagaimana yang dihayati peserta didik dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Soalnya adalah, apabila suasana kelas dirasa peserta didik sangat membosankan,
tindakan apa yang sebaiknya Anda lakukan sebagai seorang guru. Jadi kita di sini dituntut untuk berusaha menjadikan suasana kelas ini eee, menyenangkan peserta didik, bisa dengan menyelipkan humor, kemudian menghidupkan proses belajar mengajar. Jadi opsi yang paling tepat untuk soal nomor 16 itu adalah opsi yang B. Kisi-kisi nomor 17, merancang berbagai usaha untuk menuntaskan pekerjaan dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Soalnya, ketika mengajar di kelas, guru mengamati bahwa terdapat satu kelas tidak mengikuti pelajaran dengan baik. Bahkan siswa tersebut tampak sering menyendiri. Terhadap keadaan ini, tindakan yang dilakukan guru adalah kita lihat opsi yang A, mengingatkan kepada siswa tersebut untuk serius mengikuti pelajaran, bisa jadi. Kemudian yang B, memberitahukan orang tua siswa pada anaknya jarang masuk kelas. Di soal tidak mengarah kepada kasus jarang masuk kelas siswa, tapi hanya sering tampak menyendiri saja. Jadi opsi yang B ini salah. Kemudian yang C, memberikan nilai kurang terhadap siswa yang tidak aktif di kelas. Kurang tepat ya. Jadi harus dinasehati dulu. Kemudian yang D, menanyakan kesulitan yang dihadapi siswa saat pelajaran. Sebelum menanyakan kesulitan, maka peserta didik itu harus diberikan teguran dulu yang pertama. Kemudian yang E, memberikan latihan yang banyak kepada siswa terhadap siswa tersebut agar rajin belajar. Nanti dulu. Jadi opsi yang E ini itu berbentuk seperti hukuman ya. Jadi pilihannya kurang tepat. Nah, jadi pilihan yang opsi yang paling tepat untuk jawaban soal nomor 17 itu adalah opsi yang A. Kisi-kisi nomor 18 menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan peserta didik dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Soalnya adalah, Dina adalah seorang yang prestasi belajarnya rendah, serta kekurangan biaya dalam hal pendidikan. Maka sebagai seorang guru yang Anda lakukan adalah, kita lihat opsi yang A, memberi pelajaran tambahan dan mencarikan solusi atas kendala biaya yang dihadapi. Bisa jadi dengan membantu peserta didik tersebut untuk mendapatkan kartu Indonesia Pintar atau KIP. Kemudian yang B, mendorong Dina berinisiatif meminta teman yang pandai untuk mengajarinya belajar. Kurang tepat, karena selain dia prestasi belajarnya rendah, maka Dina juga tidak bisa meminta temannya untuk mencarikan solusi terhadap kendala biaya pendidikan. Kemudian yang C, meminta siswa yang lebih pandai untuk menjadi tutor pelajaran dibutuhkan. Kurang tepat juga karena di soal ada dua permasalahan, yaitu prestasi belajar dan kekurangan biaya. Kemudian yang D, meminta orang tua untuk mendatangkan guru pembimbing khusus di rumahnya. Tidak mungkin juga karena orang tua dari Dina ini itu sudah kekurangan biaya dalam pendidikan, maka tidak mungkin juga dia mendatangkan guru pembimbing. Kemudian yang E, memberi bantuan dengan membuatkan rangkuman pelajaran yang tertinggal. Bisa saja, namun ini hanya
hanyalah satu solusi untuk dua permasalahan, sedangkan solusi dari kekurangan biaya itu tidak ada di opsi yang E. Jadi, opsi yang paling tepat untuk soal nomor 18 itu adalah opsi yang A, yaitu memberi pelajaran tambahan dan mencarikan solusi atas kendala biaya yang dihadapi. Kisi-kisi nomor 19, mendeteksi situasi yang membutuhkan bantuan dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Soalnya adalah pada saat melaksanakan pembelajaran, tampak siswa masih merasa malas dan tidak semangat untuk mengikuti proses pembelajaran. Menyikapi hal tersebut, tindakan yang dapat dilakukan oleh seorang guru adalah menyikapi keadaan di mana siswa malas-malasan. Kita perhatikan opsi yang A, menerapkan pembelajaran yang bervariasi dengan bantuan metode dan media pembelajaran yang interaktif, bisa jadi. Kemudian yang B, memberikan hukuman sebagai efek jera, bukan situasi seorang guru yang memberikan hukuman yang mendidik. Kemudian yang C, meminta siswa untuk membaca materi yang diberikan, kurang tepat juga. Kemudian yang D, mengajak siswa bermain peran untuk meningkatkan rasa percaya diri. Di soal itu adalah rasa malas, bukan rasa percaya diri. Kemudian yang E, membiasakan siswa untuk percaya diri tampil di depan. Bukan ranah di soal, karena di soal membahas tentang permasalahan peserta didik terhadap rasa malas dan tidak semangat. Jadi, opsi yang paling tepat untuk soal nomor 18 itu adalah opsi yang A, yaitu menerapkan pembelajaran yang bervariasi dengan bantuan metode dan media pembelajaran yang interaktif. Kisi-kisi nomor 20, mendemonstrasikan sikap tanggung jawab pribadi terhadap situasi yang membutuhkan bantuan dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Soalnya adalah pada pelaksanaan praktikum lapangan menyusuri suatu kawasan hutan. Beberapa siswa tampak kelelahan melakukan praktikum. Tindakan yang dilakukan terhadap situasi tersebut adalah opsi yang A, menghentikan pelaksanaan praktikum lapangan dan meminta siswanya segera pulang ke rumahnya. Jadi opsi yang A ini kurang tepat karena bukan ranah guru ketika mendapatkan suatu permasalahan, kemudian dia tidak bertanggung jawab terhadap situasi saat itu. Kemudian opsi yang B, memeriksa kesehatan siswa yang kelelahan dan membiarkan siswa lainnya melanjutkan praktikum. Bisa saja. Kemudian yang C, menugaskan ketua kelasnya untuk menemani siswa yang sakit atau kelelahan. Situasi siswa yang kelelahan dan malas, situasi siswa yang kelelahan itu bukan hanya tanggung jawab dari ketua kelas saja, melainkan itu adalah tanggung jawab dari guru tersebut. Kemudian yang D, menegur siswa tersebut karena mengikuti praktikum lapangan padahal kesehatannya sedang tidak baik. Tidak. Semua jawaban benar jelas tidak. Jadi opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang B.